Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kisah Kehidupan Nyata. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman berkenan membantu channel kami, bisa dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Aku tinggal di salah satu kota besar. Rumahku berdekatan dengan mertuaku. Rumah yang aku tinggali juga pemberian dari mertuaku. Aku sering berada di rumah mertuaku karena di sana lebih ramai daripada jenuh di rumah sendirian. Karena aku hanya tinggal di rumah bersama anakku yang masih bayi dan suami. Suamiku bekerja dari pagi hingga malam. Dia bekerja di perusahaan orang tuanya sebagai direktur. Sebagai direktur, suamiku menerima gaji 15 juta dan bonus-bonus lain bisa mencapai 30 juta per bulan. Aku hanya diberikan bulanan 5 juta. Sisanya, aku tidak pernah menanyakan kemana uang suamiku. Aku sudah cukup dan tidak kekurangan dengan jatah yang diberikan suamiku. Aku percaya dengan suamiku sepenuhnya, jadi tidak pernah aku menanyakan uang keluar masuknya. Namun, saat anak kami sakit, harus dirawat di rumah sakit, aku tidak bisa klaim asuransi. Pihak rumah sakit mengatakan, asuransi keluarga kami sudah lama tidak terbayarkan. Aku sedikit syok. Akhirnya, aku meminta uang kepada suamiku untuk pelunasan rumah sakit. Suamiku mengatakan, tidak ada uang, tidak ada tabungan. Aku tanyakan kemana saja selama ini uangnya. Akhirnya, biaya rumah sakit dilunasi oleh mertuaku. Dalam hatiku, sejauh bahtera rumah tangga kami tidak memiliki pinjaman, tidak memiliki cicilan, dan jarang sekali membeli barang-barang mahal. Rumah sudah dicukupi oleh mertuaku, mobil sudah dibelikan orang tuaku. Tidak ada pengeluaran besar, lalu kemana saja uang suamiku? Aku mulai menaruh rasa curiga pada suamiku. Aku mulai diam-diam mengecek mutasi rekening suamiku. Suamiku jarang sekali melakukan transaksi, tapi di setiap bulannya selalu ada transaksi uang keluar di satu rekening yang sama. Aku mencoba berpikir positif, mungkin suamiku ada pinjaman ke temannya dan harus dicicil per bulan. Malam sebelum tidur, aku membuka pembicaraan dengan suamiku di meja makan. Aku tanyakan, apakah dia memiliki pinjaman dan hal apa yang membuat dia harus mengambil pinjaman. Suamiku berkata, tidak ada pinjaman sama sekali. Lalu, aku mengatakan, siang tadi aku cek mutasi rekeningmu dan setiap bulan kamu ada banyak transfer ke rekening atas nama Amel. Raut wajah suamiku tiba-tiba syok. Dia terdiam, mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku malas untuk bertengkar. Aku memilih langsung masuk ke kamar dan tidur. Dalam tidurku, aku merasa ada yang tidak benar dan mengganjal perasaanku. Pagi harinya, aku coba tanyakan kepada teman-teman dekat suamiku tentang siapa Amel yang selalu ditransfer tiap bulan oleh suamiku. Semua teman suamiku yang aku tanyai tidak ada yang tahu siapa Amel. Aku coba datang ke kantor suami dan tanya pada resepsion di kantor itu. Aku menanyakan apakah ada karyawan yang bernama Amel di kantor ini. Resepsionis itu hanya terkejut dan menjawab, "Iya Bu, saya Amel. Ada perlu apa dengan saya Bu?" Tatapanku sinis dan aku ajak dia bertemu di sebuah kafe sepulang kerja. Bertemulah kami di sebuah kafe. Dari gelagatnya, dia seperti gugup, dan duduklah kami berhadapan-hadapan. Dengan sedikit naik darah, aku bertanya pada Amel, ada hubungan apa kamu dengan suami saya? Dia menjawab, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan suami ibu. Lalu kenapa setiap bulan suami saya transfer ke kamu? Kataku. Dia menjawab, suami ibu ada hutang di perusahaan. Sudah tidak masuk akal, kenapa harus transfer ke Amel, sedangkan ada akuntan di perusahaan itu untuk mengurus semua keuangan. Aku yakin ada sesuatu antara Amel dan suamiku. Amel mencoba banyak menjelaskan, namun tetap hanya omong kosong. Aku tahu dia sedang berbohong. Sesampainya di rumah, enggan sekali aku melihat suamiku. Dia mencoba mendekatiku, dan aku selalu menghindar. Aku berusaha keras untuk mencari informasi tentang Amel dan suamiku. Sedikit demi sedikit, aku kantongi beberapa informasi tentang Amel. Selain bekerja di kantor suamiku, dia juga seorang LC yang sering dipakai oleh teman-teman suamiku. Hal tersebut semakin memperkuat dugaanku bahwa suamiku berselingkuh dengan Amel.
Benar saja, aku dapati foto-foto suamiku dengan Amel sedang melakukan hubungan suami istri. Seketika aku menangis. Sakit sekali rasa hatiku melihat foto-foto itu. Aku sudah tidak bisa diam saja. Foto-foto itu aku kirimkan kepada suamiku dan dia berusaha sekali untuk menjelaskan. Tapi sudah tidak perlu ada penjelasan apapun karena ini sudah sangat keterlaluan untukku. Jadi selama ini benar saja Amel adalah selingkuhan suamiku. Bahkan uang bulanan selingkuhan jahanam ini lebih besar daripada uang bulananku. Tidak ragu lagi, aku ingin bercerai. Aku beritahu semua keluarga besarku dengan semua bukti-bukti. Tak lama, aku mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan. Tak berlama-lama, kami pun resmi bercerai. Aku kembali ke orang tuaku, membawa sejuta rasa sedih dan sakit hati. Tak lama dari perceraianku dengan mantan suami, dia menghubungiku untuk rujuk kembali. Dia ceritakan bahwa dia terkejut selama ini. Ternyata Amel adalah selingkuhan dari sahabatnya. Dan hidup dia benar-benar kacau setelah bercerai. Namun, tetap aku tidak akan kembali. Semua yang sudah terjadi adalah jalan terbaik Tuhan untukku. Tuhan pasti berikan kekuatan dan akan digantikan dengan hal-hal indah lainnya.